Assalamualaikum, selamat datang kembali di YouTube channelnya Fuada RF dan aku Rahma Miminya Atar. Video kali ini aku akan mereview salah satu buku parenting yang ditulis oleh selebgram yaitu Ibu Retno Hening Palupi. Tapi sebelum masuk ke reviewnya, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya biar aku tambah semangat bikin video baru buat teman-teman semuanya. Kalau udah, kita langsung masuk aja ke review bukunya. Oke, nah jadi buku yang bakal aku review kali ini yaitu ini. Buku Happy Little Soul yang ditulis oleh Ibu Retno Hening Palupi. Nah, jadi buku ini itu ditulis oleh Ibu Retno Hening Palupi, seorang ibu dari dua orang putri yaitu Kirana dan Rumaisya yang sekarang tinggal di Muscat, Oman karena suaminya ditugaskan di sana. Tapi asalnya ini Ibu Kirana. Iya betul, ibunya Kirana ya. Nah, Ibu Retno ini berasal dari Dumai, Riau gitu. Nah, awalnya Ibu Retno ini sering membagikan kesehariannya bersama anaknya yaitu Kirana di Instagram. Karena kepintaran dan kelucuan dari Kirana ini menarik banyak sekali followers hingga saat ini Ibu Retno memiliki 1,3 juta followers dan saya itu salah satunya gitu. Karena banyak sekali followersnya, banyak sekali yang tertarik dengan gaya parentingnya Ibu Retno, jadi penasaran gitu. Gimana ya cara mendidik anak nih biar bisa pinter, biar bisa seperhatian Kirana kayak gitu. Nah, salah satu penerbit yaitu Gagas Media yang menerbitkan buku ini mengajukan atau mengajak Ibu Retno, menawarkan Ibu Retno untuk menuliskan kesehariannya bersama Kirana. Maka lahirlah buku Happy Little Soul ini. Nah, sebetulnya saat ini buku ini tuh sudah ada 3 versi. Nah, kalau yang aku punya ini nih versi pertamanya yang diterbitkan pertama kali tahun 2017. Jadi isinya itu full color. Kalau yang edisi pertama ini isinya full color. Covernya sampulnya warnanya biru. Nah, kalau yang edisi terbaru itu dalamnya tidak full color, warna covernya itu warnanya jingga. Terus ada satu versi lagi yaitu warnanya pink dan hardcover. Nah, isinya ini bahasanya ini sangat ringan, sangat enak untuk dibaca, jadi tidak berasa digurui. Meskipun begitu, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa didapetin dari buku ini gitu kan. Banyak tips, banyak sekali cerita bagusnya, banyak sekali nilai-nilai yang bisa diambil nih dari cerita buku di sini kayak gitu. Nah, di bagian awal ini, di bagian buku ini, halaman awal-awalnya itu terdapat tulisan tangannya langsung Ibu Retno yang ditujukan untuk surat pembacanya gitu. Dan juga ada karya tangan dari Kirana sendiri. Nah, kalau di bagian belakangnya ini ada gambar-gambar ilustrasi yang digambarkan oleh para penggemarnya Kirana. Nah, kalau masuk ke isinya nih, isinya ini ada tips-tips bagaimana cara berbicara kepada anak, bagaimana memilihkan buku kepada anak, ada juga ide-ide permainan untuk anak, ada resep-resep yang Ibu Retno cantumkan yang biasa Ibu Retno masak buat Kirana dan juga keluarganya. Kemudian juga Ibu Retno bercerita tentang perjalanan dari awal mengandung Kirana, hamil, melahirkan, menyusui, kemudian pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan gitu kan, misalkan komentar-komentar tetangganya yang mengomentari dalam gaya parentingnya, gaya merawat Kirana, tapi tetap ditanggapi dengan hal yang positif oleh Ibu Retno ini gitu kan. Nah, kalau menurut saya nih ada 3 poin utama yang aku highlight, yang aku bener-bener garis bawah ini kalau buat aku sendiri, kenapa Ibu Retno itu bisa mendidik Kirana sampai bisa berbicaranya bagus gitu kan, sangat perhatian. Ada 3 poin sih kalau menurut aku. Yang pertama itu yakin bahwa anak itu memahami kita. Jadi Ibu Retno ini selalu mengajak berkomunikasi dengan Kirana gitu. Nah, Ibu Retno ini selalu mengajak komunikasi Kirana, baik itu dengan cara membacakan buku atau berinteraksi ketika melakukan kegiatan bersama Kirana. Misalkan ketika mandi, Ibu Retno tuh menyebutkan anggota tubuhnya sambil meminta izin. Misalkan, Kirana, Ibu sabunin ya kakinya, Ibu sabunin ya tangannya, atau Kirana mau shampooan gak hari ini, seperti itu. Jadi diajak berkomunikasi ketika melakukan kegiatan gitu. Dilibatkan dalam perbincangan seperti itu. Kemudian yang kedua, merespon apa yang dibutuhkan oleh anak gitu. Karena
yang paling dibutuhkan oleh anak kan perhatian dari orang tuanya ya. Nah, makanya di situ Ibu Retno tuh menceritakan bagaimana beliau merespon Kirana gitu kan, ketika Kirana mengajak bermain, ketika Kirana mengajak untuk berbicara, ketika Kirana menginginkan sesuatu gitu kan, bagaimana cara meresponnya seperti itu. Gitu. Kemudian yang ketiga itu kita harus menjadi contoh yang baik untuk anak gitu kan. Tidak bisa tidak, karena jika kita ingin menginginkan seorang anak yang berempati, bersimpati, maka kita pun harus melakukan hal tersebut kepada anak kita, karena anak kita tuh cerminan dari diri kita sendiri kayak gitu. Kalau misalnya kita ingin diperlakukan dengan baik oleh orang lain, maka kita pun harus berlaku baik kepada orang lain, seperti itu sih kurang lebih kayak gitu ya. Nah, kemudian yang aku dapetin dari situ kan banyak sekali sebetulnya nilai-nilai, tips-tips gitu kan, tips gimana berbicara pada anaknya yang bisa teman-teman langsung baca di sini secara lengkapnya. Kemudian ada tips-tips juga apa ya istilahnya tuh, gimana menumbuhkan empati dari Kirana tuh ada juga secara lengkap di sini yang bisa teman-teman langsung baca di bukunya Ibu Retno gitu kan ya. Nah, kemudian yang aku rasain setelah baca buku ini, baca buku ini tuh bisa mengeluarkan berbagai emosi sih menurut aku. Yang pertama ada rasa bersyukurnya di situ. Kemudian memunculkan juga rasa bersalahnya di situ. Karena setelah baca buku ini tuh aku merasa astagfirullah banyak banget gitu kan kesalahan yang aku lakuin sama anakku sendiri gitu kan. Di situ tuh bisa bikin sedih, bersalah gitu juga ada gitu kan pada saat baca buku ini kayak gitu. Di satu sisi juga banyak sekali pembelajaran yang aku dapetin, oh sebetulnya kita tuh harusnya seperti apa nih sama anak gitu kan. Anak juga butuh perhatian, anak juga butuh waktu kita, anak juga butuh bermain sama kita kayak gitu nih. Jadi kayak buku ini tuh benar-benar membantu saya, membantu saya untuk memperbaiki diri, bagaimana cara saya merespon kebutuhan anak dan bagaimana cara berbicara kepada anak gitu kayak gitu. Nah, kalau menurut aku nih ini bukunya bagus banget, bisa dibaca gak cuma sama perempuan yang sudah punya anak, tapi bisa juga dibaca oleh istri yang belum punya anak, bisa juga dibaca oleh seorang ibu yang sudah punya anak, ataupun dibaca oleh seorang anak yang ingin mengetahui bagaimana perjuangan seorang ibu sih kalau menurutku kayak gitu. Nah, mungkin itu aja review buku kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like kalau misalnya suka sama videonya dan juga subscribe tentunya. Terima kasih udah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.